Kalau yang drama itu kamu sutradara dan penulis itu satu tim dalam artian satu kelas atau ya satu kelas dibagi beberapa kelompok gitu? Satu kelas dulu kan hampir ada anak hampir 60 lah, 50 berapa aku lupa. Itu dibagi 2 kelompok aja sih. Jadi satu kelompok itu ada beberapa mahasiswa, ada banyak lah, lebih dari hampir 20 mahasiswa, lebih kayaknya 21 kayaknya, 21 21 ya? mahasiswa. Iya, iya Dan berat. itu pusingnya lagi satu kelas itu cowoknya cuma 2. Hah? Serius? Cuma 2 orang? Satu kelas tuh cowoknya cuma 2. Iya ya, Iya, PGS. jadi dibagi Iya ya. kelompok satu cowoknya ini, kelompok 2 cowoknya ini. Nah, gimana tuh bikin cerita satu cowok yang lainnya cewek? Tapi emang pusing enggak? Tapi bener nggak sih kalau PGSD itu memang kebanyakannya cewek? Iya, emang dominan cewek sih, karena kan ya ngurusi anak SD kan juga harus telaten juga. Iya ya, kasih sayang. Harus telaten kayak gitu. Iya. Iya. Harus siap lah kalau sewaktu-waktu anaknya minta cebok gitu. Anak didiknya. Ada, masih kalau ada. Guru-guru cowok kan lebih itu. Lo ada muridku aja banyak yang Itu di celana. my God. Ya tapi yang kelas kecil, kelas 1, 2. Iya, kelas iya. 1, 2 kayak gitu. Kalau besar-besar ya enggak. Kalau besar-besar ya tak suruh cebok sendiri. Gitu sih. Berarti itu dramanya tampil di panggung atau direkam? Dulu sih sebenarnya mau ditampilkan kayak di sebuah pertunjukan gitu, pertunjukan universitas gitu atau apa gitu. Pokoknya intinya sebenarnya ada tempat lain yang mau buat tampil, tapi karena ada 1-2 hal akhirnya direkam dan kita atur setnya sendiri. Cuma dari situ sehari tampil beberapa kelompok gitu. Jadi ada dibagi 3 hari kalau nggak salah, 3 atau 2 hari gitu. Jadi beberapa kelompok di situ. Ya kita bongkar pasang properti. Habis kelompok ini kan propertinya apa, terus kelompok lain propertinya apa ya gitu. Bongkar pasang properti. Gitu. Loh, kalau satu angkatanmu itu berapa orang sih? Kalau satu kelas kan misalnya ada 50. Kalau satu angkatan ada berapa orang? 100? 230 berapa gitu. Wow. 220 apa 30 gitu. Banyak kok. Berarti ada beberapa kelas ya? Sampai D. Iya, sampai D. Gitu. Dan itu satu kelas ada cowoknya 2. Di kelas aku sekelas sama itu loh, teman kita siapa? Edo Trisnanto. Ya aku sekelas sama dia waktu semester 1-2, terus semester selanjutnya kita pindah kelas, beda kelas. Oh, kalau sistemnya kan paketan kan? Kalau zaman kita tuh itu. Tapi kalau di PGSD itu udah diplot, kamu masuk ke mana gitu. Terus nanti tinggal ambil SKS-nya. Soalnya kan dulu kan kalau menurut di semester 1 dulu tuh kita masuk kelasnya kan berdasarkan pendaftaran. Jadi kayak kelas A sama sebagian anak kelas B itu dari SNMPTN undangan. Terus sebagian kelas B sama sebagian kelas C itu dari SNMPTN tulis. Lalu sisanya itu mandiri. Jadi kayak akhirnya itu kelas kita itu kayak jadi ada gap-gap gitu loh. Oh ini anak kelas A ini pinter-pinter nih. Oh ini anak kelas N kaya-kaya nih gitu. Ya gitu. Jadi akhirnya dari pihak jurusan di mix aja gitu. Soalnya tapi sebenarnya ya nggak gitu aja gitu sih. Sama teman-teman walaupun dari kelas lain juga B aja sih kalau sama aku. Aja ya. Nggak tahu ya kalau teman-teman lain. Soalnya aku dulu tuh kayak gitu dari 4 tahun tuh kelas yang sebelah kelas A ya. Kalau soalnya kelas B itu kelas A itu SNMPTN semua full. Kalau tempatku mandiri dan SBMPTN jalur tulis. Jadi kelihatan sih. Iya. Jadi kalau sampai sekarang kan ada beberapa temanku yang belum lulus kan. Kalau di tempat kelasku sih udah tinggal 3 atau 2 orang yang masih bertahan. Kelas di sebelah itu ada beberapa ya lebih lah. Ya nggak tahu sih apakah itu mempengaruhi daya juang atau yang lain juga nggak tahu juga. Tapi memang bener sih, aku dulu kerasa ada gap sih. Ada gap di apalagi kalau dalam apalagi kalau dulu kan tempat itu ada praktek lapangan kan. Praktek entah ke daerah mana, penelitian soal apa, itu kan cuma satu angkatan dalam 1 tahun kan. Dan itu pasti kerasa.
4 tahun kuliah 3 kali praktek lapangan itu, bener kerasa tuh gapnya ini, gapnya beneran. Bahkan aku juga pernah jadi kambing hitam di dalamnya. Ada mata pelajaran, mata kuliah ya, yang paling berkesan sampai sekarang masih dikenang. Kalau aku sih paling berkesan bukan karena pelajarannya sih, karena dosennya sih. Dulu tuh waktu semester 1, 2 sama semester berapa gitu aku lupa, itu ada mata kuliah matematika. Kan emang MKU kan, mata kuliah matematika. Nah, itu yang ngajar itu namanya Bu Ika, dan dia tuh friendly banget gitu. Jadi dia tuh kalau manggil dosen anak didiknya, maksudnya mahasiswanya itu nggak pernah anak-anak, tapi teman-teman. Jadi dia memposisikan sebagai teman kita. Dia enak, mau diajak curhat, diajak apa, dia kayak temen aja gitu loh. Dan dia it's okay selama kamu intinya harus ngajarin kita, intinya harus profesional. Kalau di kelas aku dosenmu, walaupun aku memposisikan diri sebagai temenmu, aku dosenmu. Tapi kalau di luar kelas ya it's okay. Bahkan dan itu beliau jadi guru pembimbing skripsiku juga sih. Cara ngajarnya itu asik banget, dan itu aku sedikit nyontek ke dia sih untuk ngajari anak-anak di sekolahku sekarang tuh. Sedikit nyontek cara ngajarnya dia asik banget, kayak ngajarin apa ya? Ngajarin itu loh, satuan panjang kalau nggak salah. Ngajarin satuan panjang tuh sambil main lompat tali. Jadi kan dulu ada satu jengkal, satu depan, satu pesta kayak gitu kan. Iya. Sambil main lompat tali kayak gitu. Jadi kita nggak ngerasa kayak belajar, tapi kita ngerasanya kayak main. Tapi itu sebenarnya pelajaran gitu loh. Jadi dan beliau ngajarin, kalau kalian ngajari anak SD, jangan pernah saran ibu, jangan pernah kalian menuntut anak harus hafal rumus, tapi tanamkan konsepnya. Kalau konsepnya udah mateng, anak itu dikasih rumus apapun oke. Apalagi kalau konsepnya mateng, anak suka pelajarannya atau suka sama gurunya, wah itu ibarat mau bikin gerabah itu tanah liatnya udah pas, tinggal dibentuk aja gitu kata beliau. Aku dulu tuh ke SD itu diajarin apa ya? Voltase kayaknya belum pernah masuk. Tapi sekarang masuk nggak sih voltase? Arus kuat, arus itu udah masuk ya? Belum ya? Masuk kelas 6 kayaknya. Arus. Tapi ya nggak yang jelimet SMP sih, cuma perkenalan aja. Aljabar udah masuk nggak sih? Belum kan? SMP. Enggak kan? Aljabar SMP. Belum. Yang perkalian silang tuh belum SMP. Ya? Belum. Perkalian perpindahan ruas aja belum diajarkan kok di SD. Iya. Seharusnya kalau aku sih, menurutku sih jangan dulu sih ya. Soalnya nanti jadi kayak gimana soalnya, gitu. Emang ada perkembangan kalau kayak gitu kan, perkembangannya lebih anak dituntut untuk bisa berimajinasi atau memvisualisasikan sebuah teori. Nah, itu anak SD belum sampai tahap situ. Anak SD itu masih tahapan operasional konkret. Jadi dia harus ada barang yang diutak-utak dan harus ada benda nyatanya, baru dia bisa ngerjain kayak gitu. Iya sih. Soalnya aku dulu kan pernah bikin media kan buat anak difabel. Terus dikasih tahu kalau seandainya gambar itu buat anak yang masih kecil, jangan gambar kartun, lebih baik gambar real. Misalnya kalau sapi itu jangan sapi yang bentuk kartun, tapi sapi beneran gitu kan. Iya sih, bener. Memang sih. Saya takutnya nanti dikira itu bukan sapi. Iya, takutnya salah konsep anak-anak itu. Iya. Betul. Kalau salah konsepnya nggak apa-apa, tapi untuk membenarkan dari konsep yang salah, konsep yang benar itu agak susah, karena tiap anak kan juga ada egonya masing-masing gitu. Betul. Terus jadi nanti perdebatan batin lah. Terus nih PPL apa KKN dulu sih kalau tempatmu? KKN dulu kayaknya. Iya, KKN dulu. KKN-nya di daerah? KKN dulu baru PPL. Dulu di daerah Benjeng. Benjeng tuh Banter, mana? Benjeng Banter, daerah Gresik. Gresik. Itu 1 bulan full. Daerah Gresik dulu. 2 minggu aja, soalnya kan waktunya bertepatan sama bulan Ramadan. 2 minggu, setelah itu Idul Fitri ke sana dapat makan. Habis gitu. Itu udah 2 minggu aja. 2 minggu aja udah, nggak ada apa-apa. Ada kisah seru nggak sih selama KKN? KKN kelompok.
apa ya kisah seru KKN ya. Soalnya waktu KKN dulu tuh aku lebih banyak diem sih. Maksudnya emang gimana ya, kayak sedikit ansos sih sama anak-anak KKN. Bukan karena anak-anaknya yang nggak enak atau gimana gitu, enggak sih. Cuma emang ya aku mikir dari rutinitasku yang aku kerja dari pagi sampai malam tiap Mm-mm. harinya kayak gitu di awal kuliah sampai KKN. Nah, KKN itu kan aku izin nggak kerja 2 minggu full. 2 minggu Mm-mm. full aku nggak kerja kan. Ya wes aku ibaratkan KKN itu kayak jadi liburan aku aja gitu. Iya gitu. Jadi kalau ada kayak kan pasti ada planning program kan. Planning Ah, program ah. karena aku PGSD, planning programku pendidikan, ngelesi, mendongeng ya wes. Toh biasanya juga aku kayak gitu, cuma ini lebih santai kayak gitu. Nggak Iya. ada target. Kalau ngelesi kan ada target. Gitu sih. Cuma ada hal yang lucu dulu waktu KKN. Dulu kan di piket kelompokku tuh kasih piket hari ini yang masak siapa siapa siapa. Mm-mm. Nah, karena aku nggak bisa masak dan harus ke pasarnya pagi buat masak buka puasa, Oh, eh terus? pagi tuh aku niat sama sama temanku, jadi ada 3 orang, satu kelompok 3 orang, aku niat ya udah bikin soto aja lah, beli bumbu jadi, habis itu tinggal masukin, ya wes gitu Mm-mm. aja, gitu. Terus habis beli ke pasar kan, beli ayam, beli apa, ayamnya itu ayam setengah setengah ayam gitu loh, ayam utuh dibagi 2 gitu kan banyak. Habis gitu udah taruh belanjaan masih dalam kresek tak taruh atas meja, jret, nggak aku apa-apain. Terus habis itu aku main-main sama anak-anak sama teman-teman, terus waktu kita masak aku buka, ayamnya busuk dong, soalnya Wah, nggak masuk kulkas dan oh, nggak masuk kulkas dan nggak masuk itu, nggak direbus. Katanya temanku, loh ini harusnya waktu habis beli itu rebusan dulu, jadi waktu sorenya itu ayamnya nggak busuk. Kalau udah kayak gini jadi ayamnya kayak kayak apa, berlendir terus gimana oh. ya, kayak gitulah pokoknya. Ayamnya kayak gitu karena kan masih di dalam plastiknya di dalam kresek, terus ketumpuan sama sayuran Ungkep apa. jadi ya. Jadi kayak kayak ungkep gitu. Terus aduh ini jangan-jangan udah muncul bakteri atau cacing, malah teman-temanku sakit semua, suruh masuk rumah sakit. Apa bayar aku gitu kan. Ya udahlah tak buang, akhirnya yang awalnya niat bikin soto ayam jadi soto telur. Tapi tetap enak kan? Tetap enak lah. Ya enak sih yang masak bukan aku, Oh, kan yang setim masak ya? anak lain. Iya ya, setim ya. Satu tim gitu. Itu KKN sih dulu. KKN yang paling singkat itu 2 minggu. Aku KKN berapa bulan ya? Aku 3 bulan. Aku 2 minggu. Aku Aku kan dua. mikirnya ala cuma 2 minggu aja. Oh, oh, Ngapain oh. juga harus akrab-akrab banget Ah, sama betul, betul. teman-teman gitu. Paling nanti juga biasa aja kan. Biasa aja paling ya nanti nggak Heeh. kenal lagi kan gitu kan. Ada Heeh, heeh. Apalagi kan beda-beda jurusan. Itu yang aku satu-satunya kayaknya. Yang dari PGSD D. itu cuma aku tok. Kayaknya gitu. Kayaknya gitu Iya. yang kayaknya sih. Iya, kayaknya gitu. Aku tok. Aku cuma aku aja yang dari PGSD, yang lainnya beda jurusan semua.